Ayo, beli di sini. Harga spesial hari ini. Kurma segar, langsung dari kebun. Hei, lihat itu. Apa yang terjadi? Di Baghdad, sebuah cerita menyebar lebih cepat daripada karavan manapun. Dan keserakahan menyebar lebih cepat dari cerita apapun. Lihat, itu berkilau sekali. Pasti emas. Ayam itu ajaib. Ini asli. Telur emas. Dia diberkati. Atau ayamnya yang diberkati. Hadiah dari Allah sendiri. Mukjizat yang hanya menguntungkan satu orang. Allah Maha Pemurah. Tapi dia tidak bodoh. Wahai penduduk Baghdad, dengarkanlah. Aku tahu siapa pemilik ayam betina ini sebenarnya. Kasim mengaku mukjizat. Tunjukkan hadiah terbarumu. Sebuah mukjizat harus bisa melewati ujian sederhana. Dia menipu kita! Beratnya sebuah kebohongan lebih berat daripada emas manapun. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di tepian kota Baghdad yang megah, tempat ilmu pengetahuan dan spiritualitas berjalin erat dalam setiap batu bata, tak jarang sebuah kisah muncul, menguji nalar dan iman. Baghdad, di masa keemasannya, adalah mercusuar peradaban, kota 1001 malam, sekaligus ladang subur bagi spekulasi dan keajaiban. Namun seberapa sering keajaiban itu benar-benar murni anugerah ilahi, dan seberapa sering ia adalah ilusi yang memantulkan hasrat terdalam manusia. Pertanyaan ini sesungguhnya adalah inti dari setiap desas-desus yang pernah merayapi ganggang sempit hingga istana megah, mengusik ketenangan dan mengobarkan ambisi. Di sebuah gubuk reyop yang nyaris tak terlihat dari kemegahan pusat kota, hiduplah seorang pria bernama Kasim. Ia bukan seorang ulama, bukan pula seorang saudagar kaya. Kasim hanyalah seorang diri, seorang yang di mata dunia Baghdad adalah sebutir debu, hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Namun, di dalam hatinya terpendam bara ambisi yang menyala-nyala, keinginan untuk mengubah nasib, untuk tidak lagi menjadi bayangan yang tersapu angin. Mata Kasim seringkali menatap tajam ke arah pasar, tempat pedagang berteriak dan kekayaan berpindah tangan. Sebuah pemandangan yang selalu menyisakan luka iri di hatinya. Setiap hari adalah perjuangan, mencari nafkah sekadar untuk menyambung hidup, dengan teman setia seekor ayam betina kurus yang menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Ayam itu, bagi Kasim, adalah cerminan dirinya, lemah, tak berdaya, namun mencoba bertahan. Suatu pagi yang tak biasa, di tengah keheningan subuh yang masih pekat, Kasim terbangun oleh kokok ayamnya yang terlalu nyaring, seolah ada kegembiraan atau kepanikan yang luar biasa. Dengan langkah gontai, ia menuju kandang kecil di belakang gubuknya. Apa yang dilihatnya kemudian bukanlah pemandangan biasa yang selalu menyambutnya. Sebutir telur berwarna kuning keemasan, berkilau memantulkan cahaya rembulan yang samar, tergeletak di antara jerami. Bukan telur biasa, bukan pula telur yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ini adalah emas murni, seberat genggaman tangannya, dingin namun memancarkan kehangatan janji. Kasim pada mulanya mengira ia masih bermimpi. Ia mencubit lengannya, memejamkan mata, dan membukanya lagi. Telur emas itu masih di sana, nyata, mempesona, dan mengubah segalanya dalam sekejap. Jantungnya berdebar kencang antara takjub, takut, dan kegembiraan yang meluap-luap. Mungkinkah ini adalah mukjizat, karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya setelah sekian lama bergelut dengan kefakiran? Dalam tradisi Islam,
Mukjizat adalah bukti nyata kekuasaan ilahi, sebuah anomali yang menembus hukum alam untuk menegaskan kebenaran atau menguatkan para nabi. Namun, apakah telur emas ini termasuk dalam kategori itu? Ataukah ini hanya sekedar ujian? Bahkan mungkin istidraj, peringanan bertahap menuju kehancuran bagi mereka yang terlena dengan kesenangan duniawi. Pertanyaan-pertanyaan itu belum sempat meresap, tertutup oleh euforia sesaat. Dengan tangan gemetar, Qasim menyembunyikan telur emas itu. Ia tahu kabar seperti ini jika tersebar akan mengguncang seisi kampung, bahkan kota. Ia mencoba merahasiakannya, namun seperti api dalam sekam, rahasia cenderung memiliki jalannya sendiri untuk membakar. Mungkin dari kerlip mata Qasim yang tiba-tiba berbinar, atau dari langkahnya yang kini lebih ringan, atau mungkin dari bau kemenyan yang mulai ia bakar di gubuknya untuk mengusir nasib buruk. Entah dari mana, desas-desus itu mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik di warung teh, kemudian menjadi gumaman di pasar, hingga akhirnya meledak menjadi seruan tak percaya. Ayam Qasim, si miskin itu, telah bertelur emas. Baghdad yang terbiasa dengan kisah-kisah fantastis, dari jin yang terperangkap dalam lampu, hingga penjelajah yang menemukan harta karun, tetap saja terguncang dengan kabar ini. Warga kampung, dari anak-anak yang polos hingga para tetua yang bijaksana, berbondong-bondong mendatangi gubuk Qasim. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang konon terjadi. Kerumunan orang mulai mengepung kediamannya yang sederhana. Mata mereka dipenuhi rasa penasaran, takjub, dan yang paling kentara, gairah akan kekayaan. Beberapa dari mereka yang selama ini memandang Qasim sebelah mata, kini memandangnya dengan pandangan yang bercampur aduk antara hormat dan iri. Maha suci Allah, sungguh ini adalah tanda kebesarannya, seru seorang wanita tua dengan mata berkaca-kaca, merasa keajaiban masih ada di dunia ini. Qasim adalah hamba yang diberkahi. Namun tidak semua menelan mentah-mentah kabar itu. Di tengah keramaian, beberapa suara skeptis mulai terdengar. Seorang pedagang rempah-rempah yang dikenal cerdik, Abu Musa, mengernyitkan dahi. Telur emas? Sejak kapan ayam mampu menghasilkan logam mulia? Ini pasti ada udang di balik batu, atau ini hanya tipuan belaka? Ucapannya tidak keras, namun cukup untuk menanamkan benih keraguan di antara para pendengar. Di pojok lain, seorang penuntut ilmu agama, Syekh Hamid, yang dikenal dengan kecermatannya dalam membedakan antara yang hak dan batil, memandang kerumunan dengan sorot mata prihatin. Ia teringat akan sebuah hadis yang diriwayatkan, yang menekankan pentingnya akal dalam menghadapi hal-hal luar biasa. Setiap keajaiban haruslah dilihat dari kemaslahatan dan kejelasannya, bisiknya pada seorang muridnya. Apakah ini benar-benar anugerah yang membimbing umat, atau justru fitnah yang menguji iman dan keserakahan? Ini adalah pertanyaan yang mengakar pada akidah Islam, yang membedakan mukjizat dengan hal-hal gaib yang menyesatkan atau sekadar fenomena alam yang belum terjelaskan. Qasim yang kini dikelilingi oleh tatapan ribuan mata merasakan sebuah beban berat. Kebahagiaan awalnya kini bercampur dengan ketakutan. Ia telah memamerkan satu butir telur emas, cukup untuk meyakinkan sebagian besar warga. Namun, dengan pengakuan itu, datanglah ancaman. Ancaman dari mereka yang serakah, dari mereka yang tak percaya, dan yang paling menakutkan, dari mereka yang mungkin ingin merebut sumber keajaibannya. Ia mendapati dirinya berdiri di persimpangan jalan, antara kemuliaan yang dijanjikan dan kehancuran yang tak terduga. Malam itu, setelah kerumunan bubar dengan janji akan kembali esok hari, Qasim duduk sendiri di gubuknya. Telur-telur emas yang tersimpan rapat di dalam peti kecil kini terasa seperti beban yang menghimpit. Ayam betinanya, yang sebelumnya tak lebih dari sekadar peliharaan, kini adalah makhluk paling berharga, paling misterius, dan paling rentan. Kabar telur emas ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah seruan bagi setiap hati di Baghdad untuk memilih, percaya pada keajaiban tanpa batas, atau menyelidiki di balik tabir ilusi, mempertanyakan setiap kilau keemasan yang mungkin atau mungkin tidak berasal dari Sang Pencipta. Pertaruhan besar telah dimulai. Qasim, dengan langkah semakin pongah dan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, kini tak hanya berjemur dalam keberuntungan yang konon memihaknya. Ia telah melangkah lebih jauh, memamerkan dan mulai menjual potongan cangkang emas yang diyakininya berasal dari kekayaan laut yang tak terhingga. Kisah-kisah berlebihan tentang bagaimana ia menemukan harta karun ini tersebar dari mulut ke mulut, memantik api keserakahan di hati banyak penduduk. Harga yang dipatoknya pun tak masuk akal,
namun dibumbui narasi kemujuran yang menjanjikan kekayaan serupa bagi para pembelinya. Ini menciptakan gelembung harapan palsu yang perlahan menyelimuti pasar dan benak masyarakat. Berita tentang kecongkakan Qasim serta hiruk-pikuk penjualan cangkang emas ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia mendengarnya dari para pedagang di pasar yang mulai mengeluh karena penjualan barang-barang kebutuhan pokok menurun drastis, berganti minat pada emas murahan Qasim. Dari gerombolan anak-anak yang menirukan gaya pongah Qasim hingga obrolan serius para tetua di kedai kopi, semuanya membicarakan fenomena baru ini. Abu Nawas yang dikenal dengan akal tajam dan mata batinnya yang peka terhadap gelagat ketidakwajaran, segera merasakan ada sesuatu yang janggal. Bau amis tipuan tercium jelas, bukan aroma laut atau logam mulia. Baginya, Qasim yang semula hanya seorang nelayan biasa, kini menjelma menjadi pusat perhatian yang mencurigakan. Bagaimana bisa seseorang mendadak begitu beruntung tanpa jejak usaha yang sepadan? Logika Abu Nawas menolak narasi keberuntungan buta semacam itu. Ia mengamati keramaian di sekitar lapak Qasim, melihat kilauan palsu di mata para pembeli yang terbuai janji kekayaan instan. Fenomena ini mengingatkannya pada kisah-kisah kuno tentang ambisi manusia yang tak terkendali, sebuah narasi universal yang melintasi zaman dan peradaban. Dalam sejarah, banyak kekacauan sosial bermula dari janji-janji kemudahan dan kekayaan yang menyesatkan, seringkali berujung pada kekecewaan dan kerugian massal. Abu Nawas melangkah pelan menuju sudut kedai kopi, memesan secangkir teh mint hangat, dan membiarkan telinganya menangkap serpihan percakapan. Ia mendengar bagaimana Qasim meyakinkan para pembeli. Ini bukan sekedar cangkang, tuan-tuan. Ini adalah potongan dari keberuntungan yang lebih besar. Siapa yang memilikinya akan menarik rezeki dari segala penjuru. Desas-desus mengenai Qasim yang semakin berani dan takabur itu juga sampai padanya. Ia mulai membual tentang keberuntungan yang ia miliki dan menjual potongan cangkang emas dengan harga fantastis. Banyak orang tertarik dan membeli potongan cangkang emas darinya, terbuai oleh janji kekayaan yang instan. Dalam benaknya, Abu Nawas mulai menganalisis. Keserakahan atau al-hirsh dalam bahasa Arab adalah penyakit hati yang berbahaya, sebuah keinginan berlebihan terhadap harta benda yang dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Ia tahu betul bahwa sifat ini menjerumuskan seseorang pada perilaku yang tidak terpuji dan melalaikan urusan akhirat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika anak Adam memiliki 2 lembah harta, ia pasti akan menginginkan lembah yang ketiga, dan tidak ada yang akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat. Ayat Al-Quran juga mengingatkan, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Qs Al-Fajr 20. Sifat tamak ini adalah pangkal segala kemungkaran, pemicu tindakan menipu, mencuri, berbohong, bahkan korupsi yang merugikan banyak orang. Ia teringat akan ajaran Islam tentang pentingnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan waro, sikap hati-hati dari hal-hal yang syubhat atau haram. Ini adalah benteng diri dari sifat rakus dan keserakahan. Tanpa sikap ini, seseorang akan selalu merasa tidak puas, terus-menerus ingin lebih, dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Keberkahan hidup bisa dicabut dari orang-orang serakah, membawa kerugian di dunia dan akhirat. Di sisi lain, Abu Nawas juga memahami betul bahaya kebohongan yang merusak tatanan masyarakat. Kejujuran atau syidik merupakan tonggak dalam kehidupan yang beradab. Islam menekankan pentingnya syidik dan amanat sebagai 2 nilai utama, bahkan lebih utama dari ibadah ritual. Berkata benar dan jujur adalah landasan kepercayaan, seperti yang dicontohkan para nabi. Sebaliknya, dusta adalah pangkal kedurhakaan, dan keduanya akan membawa pada kerugian. Jika kebohongan Qasim terus berlanjut, ini akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan, meruntuhkan fondasi masyarakat yang adil dan harmonis. Keadilan, perspektif Al-Adl sendiri, merupakan fondasi keberkahan yang mencakup keseimbangan, kesetaraan, dan penghormatan hak setiap individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs An-Nisa 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Abu Nawas menarik napas panjang. Bukan hanya tentang Qasim, tetapi tentang prinsip yang lebih besar.
Sifat serakah akan membuat seseorang tidak menghormati hak orang lain, mengarah pada tindakan curang dan eksploitasi. Hal ini menciptakan perpecahan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakstabilan. Kasim telah menjadi perwujudan dari nafsu posesif yang tak terkendali, merusak agamanya sendiri, dan berpotensi merusak masyarakat, seperti dua serigala yang merusak kawanan domba. Ia harus bertindak, tetapi tanpa konfrontasi langsung yang mungkin hanya akan memperkeruh suasana atau memicu pembelaan diri dari Kasim. Pendekatan haruslah cerdik, menyingkap kebenaran tanpa perlu menuduh, membiarkan orang lain melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Grounding API-redirect /AUZYKFX8XIV3DZZ3 JDZG NA2BW ONVTYN1GH7ZY KIKYX 2KTI NAQ4HGP L6E N2XUW40CNMJQHPP FFDAK FGQRU RE7SS8K SGR8Z CHGAZU R1LKXR CE SWL8OASU 30N4WLY510K2AIMHI5E N560 L-2SNO4SI1LBAGAP6 RE01KK D69HABUNSWUKC291A 7. Antikorupsi.org /AUZYQH98HVSUVTH FZ7HGF9FQ1DU1-HFRJFX0CV-NV8PC52TCMODREP AS1FD1NXV2R69VREP REPS1FD1NXV2R69VR EPS1FD1NXV2R69VR 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 EPS1FD1NXV2R69VR
EP1FD1NXV2R69VR, 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 EPS1FD1NXV2R69VR, EPS1FDVR, EPS1FD1NXV2R69VR. Langit di atas kota Baghdad masih menyimpan sisa kehangatan matahari pagi. Namun suhu politik dan intrik sosial telah menghangat, terutama di sekitar kediaman Qasim, seorang saudagar yang kini diselimuti aura kebanggaan palsu. Abu Nawas dengan langkahnya yang tenang dan senyum yang sulit diartikan mendekati Qasim yang sedang duduk berseri-seri di beranda rumahnya, seolah sedang memamerkan seluruh permata di kerajaannya. "Salam, Tuan Qasim yang budiman," sapa Abu Nawas. Suaranya dipenuhi intonasi kekaguman yang jelas, namun tersembunyi makna lain di baliknya. "Berita tentang ayam betina Anda yang luar biasa telah menyebar bagai harum minyak attar di pasar. Sungguh, keajaiban seperti ini jarang sekali terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Bahkan mungkin belum pernah tercatat sejak zaman Nabi Sulaiman yang dianugerahi kemampuan berbicara dengan hewan." Pujian itu, seperti embun pagi yang membasahi gurun tandus, menyirami ego Qasim. Ia menegakkan punggungnya, senyumnya semakin lebar, dan matanya memancarkan cahaya keangkuhan. Qasim, yang selama ini selalu merasa kalah bersaing dengan kekayaan dan status sosial para saudagar lain, kini menemukan sebuah prestis unik yang ia yakini akan mengangkat derajatnya. Ia terbuai oleh gagasan bahwa dirinya adalah pemilik keajaiban yang tak ternilai, sebuah anugerah ilahi yang membedakannya dari manusia biasa. "Anda terlalu memuji, Tuan Abu Nawas," jawab Qasim, namun ada nada kepura-puraan yang kentara dalam kerendahan hatinya. "Ini hanyalah sedikit rezeki dari Yang Maha Kuasa, sebuah tanda bahwa keberuntungan berpihak pada hambanya yang bersyukur." Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah setuju sepenuhnya, namun otaknya bekerja lebih cepat, merajut benang-benang skenario yang akan ia bentangkan. Ia memahami betul psikologi manusia, terutama mereka yang terjerat dalam lingkaran fata morgana kebohongan dan keserakahan. Sejarah mencatat, banyak kerajaan besar runtuh bukan karena kekuatan musuh dari luar, melainkan karena kebusukan yang tumbuh subur di dalam, dipupuk oleh keserakahan dan kesombongan para pemimpinnya. Firaun yang angkuh mengklaim dirinya Tuhan, Namrud yang menantang Tuhan, atau Karun yang menyombongkan harta kekayaannya, semua berakhir dalam kehancuran akibat delusi kekuasaan dan kemuliaan palsu. Abu Nawas melihat embrio perilaku serupa pada diri Qasim, yang kini membiarkan dirinya ditelan oleh ilusi ayam emas ini. "Justru Tuan Qasim," sambung Abu Nawas dengan nada yang semakin serius namun tetap ramah, "keajaiban seperti ini tidak boleh disimpan hanya untuk dinikmati sendiri. Ini adalah sebuah mukjizat, sebuah fenomena yang patut dirayakan, agar seluruh rakyat Baghdad, bahkan mungkin seluruh umat manusia, dapat menyaksikan kebesaran Tuhan yang dititipkan melalui ayam betina Anda." Qasim mengerutkan kening, sedikit bingung dengan arah pembicaraan Abu Nawas. Namun rasa penasaran dan kebanggaannya mendorongnya untuk terus mendengarkan. "Saya memiliki sebuah gagasan," kata Abu Nawas, mendekatkan dirinya seolah membisikkan sebuah rahasia besar. "Bagaimana jika kita menyelenggarakan sebuah festival ayam emas yang megah? Sebuah perayaan akbar untuk menghormati kejadian langka ini. Seluruh pembesar kerajaan, para ulama, para saudagar terkemuka, dan seluruh rakyat akan diundang. Kita akan memamerkan telur-telur emas yang dihasilkan oleh ayam betina Anda, menjadikan ini sebagai momen bersejarah yang akan dikenang turun-temurun. Bukankah ini akan mengangkat nama Anda sebagai sosok yang diberkahi, bahkan lebih tinggi dari para saudagar yang hanya mengandalkan tumpukan dinar?" Jantung Qasim berdegup kencang. Bayangan tentang festival megah di mana dirinya menjadi pusat perhatian, menerima pujian dan kekaguman dari semua orang, membanjiri benaknya. Ini adalah kesempatan emas untuk menvalidasi kebohongan yang ia ciptakan, untuk mengubah ilusi menjadi realitas sosial yang tak terbantahkan. Ia membayangkan para pesaingnya akan iri, para tetangganya akan terperangah,
dan namanya akan disebut-sebut di seluruh pelosok Baghdad. Ia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa setiap kebohongan pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Festival Ayam Emas, ulang Qasim, matanya berbinar-binar penuh gairah. Itu adalah ide yang brilian Tuan Abu Nawas. Sebuah gagasan yang layak untuk seorang cerdik pandai seperti Anda. Tapi, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Abu Nawas tersenyum tipis, senyum seorang nelayan yang baru saja merempar jaring ke dalam lautan ikan yang melimpah. Berlebihan? Sama sekali tidak, Tuan Qasim. Keajaiban sebesar ini membutuhkan perayaan yang sepadan. Ini bukan hanya tentang Anda, melainkan tentang keajaiban yang perlu disaksikan dan diimani. Ini adalah sebuah syiar Tuan Qasim, sebuah pengingat akan kekuasaan yang maha agung. Qasim yang termakan pujian dan terbakar ambisi, mengangguk setuju dengan gembira. Baiklah Abu Nawas, saya setuju. Kita akan selenggarakan festival ayam emas ini. Katakan apa yang perlu saya lakukan, saya akan siapkan semuanya. Bagus sekali Tuan Qasim, seru Abu Nawas, seolah ia benar-benar bersemangat dengan ide tersebut. Namun ada satu hal lagi, sebuah puncak dari festival ini, yang akan menjadikan perayaan ini benar-benar tak terlupakan, dan menegaskan keajaiban ayam betina Anda di mata dunia. Qasim mencondongkan tubuhnya ke depan, tidak sabar mendengar apalagi kejutan yang akan ditawarkan Abu Nawas. Pikirannya sudah melayang, membayangkan dirinya menjadi legenda hidup, pemilik ayam emas yang tiada duanya. Sebagai puncak festival Tuan Qasim, kata Abu Nawas, nada suaranya sedikit lebih rendah, penuh penekanan. Kita akan melakukan ujian akhir. Jika telur-telur itu benar-benar ajaib, jika mereka memang ditakdirkan untuk membawa keberkahan, maka seharusnya telur emas itu bisa menetas menjadi anak ayam emas. Ini adalah pembuktian pamungkas yang akan menyingkirkan segala keraguan dan akan menjadikan Anda, Tuan Qasim, sebagai saksi hidup dari sebuah mujizat yang tak terbantahkan. Bukankah ini adalah bukti paling otentik atas keistimewaan ayam betina Anda? Kata-kata Abu Nawas menelusup ke dalam benak Qasim, menciptakan gelombang kebingungan sekaligus ketakutan. Anak ayam emas. Pikiran itu bagai hantaman palu godam ke dinding kebohongan yang telah ia bangun. Selama ini, telur-telur emas itu hanyalah tipu muslihat belaka, hasil karyanya sendiri yang dicat dan dilapisi dengan kemerlap kuningan. Bagaimana mungkin telur palsu itu bisa menetas? Namun, godaan untuk mencapai puncak kemuliaan ditambah dengan rasa malu jika harus mengakui kebohongannya sekarang, membuat Qasim berada di persimpangan jalan. Ia telah terlalu jauh masuk ke dalam labirin tipu daya yang ia ciptakan sendiri. Harga dirinya, reputasinya yang baru saja terangkat, kini dipertaruhkan. Menarik diri berarti mengakui kebohongannya di hadapan Abu Nawas, dan mungkin di hadapan seluruh Baghdad. Menerima tantangan berarti mempertaruhkan segalanya pada sebuah keajaiban yang tidak ada. Qasim terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi, namun senyum Abu Nawas tetap menempel, senyum yang kini terlihat lebih seperti seringai. Di mata Abu Nawas, ia melihat gambaran cermin dari dirinya sendiri, namun dengan sentuhan kebijaksanaan yang tak terjangkau. Sejarah memang berulang, dan pelajaran tentang keserakahan dan kesombongan selalu menjadi tema abadi dalam setiap zaman. Seperti kisah Raja Midas yang tamak akan emas, hingga semua yang disentuhnya berubah menjadi emas, namun akhirnya ia sendiri menderita kelaparan karena tak bisa makan. Qasim kini mulai merasakan beban dari emas yang ia kejar. Akhirnya, dengan tarikan napas panjang dan berat, Qasim mengangguk. Baiklah Abu Nawas, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Kita akan lakukan itu. Ujian akhir, anak ayam emas. Ini akan menjadi puncak dari festival ayam emas. Keputusan itu keluar dari bibirnya, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia baru saja menggali lubang yang mungkin terlalu dalam untuk bisa ia panjat kembali. Abu Nawas hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh arti, menandai dimulainya babak baru dalam sandiwara kebohongan dan pencarian kebenaran ini. Desa Damarwulan mulai berdenyut dengan energi yang tidak seperti hari-hari biasanya. Sebuah crescendo yang menjanjikan fajar festival tahunan yang paling dinanti. Udara yang biasanya tebal dengan aroma tanah lembab dan bau asap kayu yang menenangkan, kini membawa semburat aroma rempah eksotis, kue-kue manis yang dipanggang di tungku komunal, dan wangi segar bunga-bunga yang baru dipetik dan diatur dengan cermat. Tahun ini,
Perayaan itu memiliki daya pikat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demonstrasi publik akbar dari apa yang digembar-gemborkan sebagai karpet terbang termasyur, sebuah keajaiban yang dijanjikan oleh Qasim. Setiap pria, wanita, dan anak-anak tersapu dalam pusaran aktivitas ceria. Wajah mereka terukir senyum antisipasi murni. Anak-anak yang untuk sementara dibebaskan dari tugas-tugas rutin mereka saling mengejar di antara gang-gang darurat yang terbentuk dari kain-kain berwarna-warni yang digantung. Tawari yang mereka bergema seperti rentetan lonceng perak. Para wanita berkumpul di ruang-ruang komunal yang ramai, jari-jari cekatan mereka menenun pola-pola rumit ke dalam karangan bunga melati dan kembang sepatu. Suara mereka naik turun dalam lagu-lagu rakyat kuno yang berkisah tentang panen dan berkah. Sementara itu, para pria bekerja keras dengan antusiasme bersama, memasang spanduk-spanduk cerah, mendirikan warung-warung sementara yang akan segera melimpah dengan hidangan lokal, dan dengan cermat mempersiapkan alun-alun desa untuk acara utama. Otot-otot mereka menegang di bawah beban kayu, dan dahi mereka berpeluh, namun semangat mereka tetap tak tergoyahkan, dipicu oleh harapan kolektif dan janji akan keajaiban. Euforia yang nyata ini, sebuah permadani yang ditenun dari mimpi-mimpi bersama dan ekspektasi yang membahagiakan, mengubah ritme kehidupan desa yang biasa menjadi sesuatu yang megah dan luar biasa. Itu adalah manifestasi kuat dari ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, gotong royong, ikatan komunal yang diperkuat oleh perayaan bersama, mengingatkan pada komunitas-komunitas kuno yang kelangsungan hidup dan kemakmurannya bergantung pada dukungan timbal balik dan tujuan kolektif semacam itu, sebuah gema sejarah peradaban yang dibangun atas solidaritas. Di tengah gelombang euforia kolektif itu, Qasim, sang penipu ulung yang kini mengenakan jubah kehormatan sebagai dalang di balik keajaiban karpet terbang, berjalan dengan langkah yang disengaja tegap, dadanya membusung angkuh. Setiap tatapan kekaguman dan bisikan pujian yang ia terima dari warga desa yang berpapasan dengannya, bagaikan tetesan madu manis yang terus membasahi kerongkongannya, menguatkan ilusi kekuasaannya. Ia menyapa dengan senyum lebar yang dipoles sempurna, melambaikan tangan dengan gestur akrab yang telah ia pelajari, dan sesekali berhenti untuk menerima ucapan selamat atas kecerdasannya yang konon telah membawa nama baik bagi Damar Wulan. Dalam konstruksi narasinya sendiri, ia adalah pahlawan, seorang visioner yang telah menemukan jalan untuk mengangkat harkat desanya ke tingkat yang lebih tinggi, mengabaikan fakta bahwa pondasi narasi itu dibangun di atas pasir kebohongan. Namun di balik topeng kepercayaan diri yang nyaris sempurna itu, perlahan namun pasti, seberkas kegugupan mulai menyelinap. Awalnya hanya bisikan samar di sudut pikirannya, bagai embusan angin dingin tak kasat mata yang menusuk tulang. Namun seiring berjalannya waktu, bisikan itu tumbuh menjadi desawan, lalu menderu bagai badai yang mengancam. Qasim mulai merasakan gelisah yang tak beralasan, suatu anomali dalam riwayat keberanian semuanya. Jemarinya kadang tanpa sadar meremas ujung jubahnya yang mahal. Tatapannya seringkali kosong menembus keramaian yang memujanya, dan senyumnya terkadang terasa kaku, dipaksakan, sebuah ekspresi yang tidak lagi mencerminkan kegembiraan autentik. Ia teringat akan sebuah adagium lama yang diwariskan turun-temurun dalam hikayat kebijaksanaan, tentang seorang raja yang terlalu terlena oleh kekuasaan dan pujian semu, hingga lupa bahwa fondasi kokoh kerajaannya, tanpa disadari, telah dibangun di atas pasir kebohongan yang rapuh. Dalam tradisi keagamaan dan filosofis yang mendalam, kesombongan seringkali digambarkan sebagai titik awal dari keruntuhan. Konsep hubris dari mitologi Yunani hingga kiber dalam ajaran Islam menegaskan bahwa keangkuhan yang berlebihan dan penolakan untuk mengakui kelemahan atau keterbatasan adalah akar dari kejatuhan. Al-Quran sendiri memperingatkan tentang mutakabir, orang-orang yang berlaku sombong dan angkuh, menegaskan bahwa kesombongan adalah jubah keagungan Allah, dan siapapun yang mencoba merebutnya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Qasim, tanpa disadarinya, sedang mengenakan jubah yang bukan miliknya, dan beratnya mulai menghimpit pundaknya, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia, akan kegagalan yang memalukan di hadapan seluruh desa, bahkan mungkin para petinggi dari kota tetangga yang ia undang dengan penuh harap, mulai mengerogoti ketenangannya. Apakah ia sudah memeriksa semua celah kecil yang bisa mengkhianatinya? Apakah para pembantunya yang ia rekrut dari kalangan yang kurang cerdas cukup bodoh untuk tidak membocorkan rahasia yang ia jaga mati-matian? Setiap tali, setiap engsel, setiap kain penutup yang ia rencanakan untuk keajaiban karpet terbang itu, kini terasa seperti simpul-simpul yang bisa dengan mudah terurai, mengungkapkan kebenaran yang pahit.
Kegugupan itu bukan lagi sekadar perasaan mengganggu, melainkan semacam penyakit laten yang menjalar dalam dirinya, mengerogoti ketenangan batinnya, membuat tidur malamnya tak nyenyak, dan setiap suapan makanan terasa hambar, kehilangan cita rasa. Secara naluriah, ia memahami bahwa puncak dari sebuah kebohongan adalah keharusan untuk membangun kebohongan lain yang lebih besar dan lebih kompleks untuk menopangnya. Sebuah siklus tanpa henti yang telah dicontohkan dalam berbagai hikayat kuno tentang para penipu ulung yang akhirnya terjerat dalam jaring laba-laba kebohongan mereka sendiri, sebuah karma sosial yang tak terhindarkan. Sementara itu, di sebuah sudut desa yang lebih tenang, jauh dari gemuruh persiapan festival yang hingar-bingar, Abu Nawas bekerja dengan ketenangan yang mengherankan, seperti seorang filsuf yang tenggelam dalam kontemplasi. Tidak ada kepanikan, tidak ada tergesa-gesa. Gerakannya terukur, tatapannya tajam memindai detail-detail, dan pikirannya jernih bagaikan air pegunungan yang bening. Ia tidak membangun panggung megah atau menghias jalanan dengan bunga, melainkan mempersiapkan sebuah panggung kebenaran yang tak kasat mata, yang fondasinya adalah logika yang tak terbantahkan dan kejujuran yang murni. Di sebuah gudang kecil yang remang-remang, ditemani hanya oleh cahaya lampu minyak redup yang berkedip-kedip, ia dengan cermat memeriksa setiap alat, setiap bahan, setiap detail kecil yang akan menjadi bagian integral dari demonstrasinya nanti. Bagi Abu Nawas, ini bukan sekadar pertunjukan untuk memenangkan sebuah argumen atau mempermalukan Qasim secara pribadi. Ini adalah sebuah misi yang lebih dalam, sebuah upaya suci untuk menegakkan keadilan dan membongkar kepalsuan yang telah mengelabui banyak orang. Prinsip ini yang telah dipegang teguh oleh para bijak lestari sepanjang sejarah peradaban manusia, dari filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Sokrates yang mencari kebenaran absolut, hingga para ulama besar Islam yang menekankan pentingnya al-haq, kebenaran, adalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang menjadi pegangan spiritualnya, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Ayat ini bukan hanya sebuah dalil agama, melainkan juga sebuah postulat filosofis tentang sifat hakiki dari kebenaran dan kepalsuan, sebuah keyakinan universal bahwa ilusi, betapapun memukau, tidak akan bertahan di hadapan realitas. Abu Nawas memeriksa kawat-kawat halus dengan jari jemari terampil, menimbang beban-beban kecil dengan presisi seorang ahli, menguji setiap simpul pengikat, dan memastikan setiap perhitungan akurat dan tanpa celah. Ia tidak meninggalkan ruang sedikit pun untuk kesalahan, menyadari bahwa dalam pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, kerapian dan detail adalah senjata utama. Metode yang digunakannya mirip dengan pendekatan seorang ilmuwan yang teliti dalam eksperimennya atau seorang hakim yang jujur dalam mengumpulkan bukti-bukti. Ia menganalisis data, menyusun argumen berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, dan membangun narasi kebenaran yang kokoh. Ia tahu bahwa kepalsuan dapat terlihat memukau dan meyakinkan untuk sementara waktu, namun ia selalu memiliki kelemahan inheren yang rapuh, menunggu untuk diungkap. Tugasnya adalah menemukan dan menyingkap kelemahan krusial itu dengan cara yang paling efektif. Ia bahkan telah menyusun skenario-skenario kemungkinan, mengantisipasi setiap langkah cerdik yang mungkin diambil Qasim untuk menyelamatkan diri, setiap alasan atau dalih yang mungkin dilontarkan. Dalam setiap gerakannya, terpancar ketenangan seorang maestro yang telah menguasai ilmunya, mirip dengan cara para ahli strategi militer kuno seperti Sun Tzu yang merencanakan setiap pertempuran dengan presisi luar biasa, memperhitungkan tidak hanya kekuatan sendiri, tetapi juga setiap potensi kelemahan dan manuver lawan. Ia menyadari bahwa pertempuran melawan kebohongan seringkali bukan tentang kekuatan fisik atau demonstrasi kekuasaan, melainkan tentang kecerdasan yang tajam, kesabaran yang tak terbatas, dan keyakinan teguh pada prinsip kebenaran yang abadi. Ketika matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit Damarwulan, melukis langit dengan warna-warna oranye, merah marun, dan ungu yang memukau, desa itu semakin gemerlap dalam antisipasi. Obor-obor bambu dinyalakan di sepanjang jalan di pusat desa, memancarkan cahaya hangat yang menari-nari di wajah-wajah penuh harap warga. Aroma masakan berbaur dengan wangi dupa yang menenangkan, menciptakan suasana magis yang menjanjikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Suara riuh rendah percakapan, tawa, dan nyanyian tak henti-hentinya terdengar, menandakan puncak antisipasi yang akan segera tiba, sebuah puncak ketegangan sebelum tirai kebenaran diangkat. Qasim, dari balik jendela rumahnya yang megah namun kini terasa menyesakan, memandangi keramaian itu dengan perasaan campur aduk. Kebanggaan yang ia rasakan atas perhatian warga mulai tercampur dengan kepanikan yang menyesakan, bagai awan gelap yang menyelimuti mentalnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri berulang kali bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa tipu muslihatnya terlalu sempurna.
terlalu cermat direkayasa untuk dibongkar oleh siapapun, apalagi oleh Abu Nawas. Namun, suara hati kecilnya terus mengusik, bagai lebah yang berdengung tak henti, mengingatkannya pada beban besar dari rahasia yang ia pikul. Beban itu, bagai batu besar yang terus mengikis jiwanya, adalah pengingat konstan bahwa kehormatan dan kekaguman yang ia nikmati hanyalah ilusi semata, fata morgana di tengah gurun kebohongan. Ini adalah momen krusial, sebuah persimpangan jalan bagi setiap individu yang memilih jalan pintas kebohongan, di mana mereka pada akhirnya harus menghadapi diri mereka sendiri dan konsekuensi tak terhindarkan dari pilihan-pilihan moral mereka. Di sisi lain, Abu Nawas telah menyelesaikan persiapannya. Ia menutup pintu gudang kecilnya, memadamkan lampu minyak yang telah menemaninya berjam-jam, dan melangkah keluar ke malam yang tenang. Angin malam menerpa wajahnya, membawa serta bisikan-bisikan kegembiraan dari desa yang sedang berpesta. Dalam kegelapan itu, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum keyakinan yang mendalam. Keyakinan bahwa esok hari, tabir ilusi akan dibuka, dan cahaya kebenaran akan menerangi setiap sudut damar bulan. Membuktikan bahwa seberapapun megahnya kebohongan dibangun dengan segala tipu daya, ia tak akan pernah bisa terbang setinggi kebenaran yang tulus dan jujur. Ia memahami esensi dari hikmah abadi, bahwa kebenaran layaknya air yang jernih dan mengalir, pada akhirnya akan selalu menemukan celah untuk menembus dan membersihkan segala kotoran yang menghalanginya, menunjukkan jalannya yang sesungguhnya menuju kejelasan dan keadilan. Lapangan desa yang biasanya dipenuhi keriuhan tawar-menawar dan senda gurau, kini diselimuti oleh aura penantian yang pekat, sebuah campuran antara harap dan cemas yang menggantung di udara. Panji-panji festival berkibar malas di bawah terik mentari, sementara aroma makanan yang menguar dari lapak-lapak seolah tak mampu mengusir ketegangan yang merajai setiap sudut. Ini bukan lagi sekedar puncak festival biasa. Ini adalah panggung bagi sebuah drama yang akan menguji keyakinan, menyingkap niat, dan pada akhirnya mengajarkan sebuah hikmah mendalam. Kasim, dengan wajah yang berulang kali diusapnya untuk menyembunyikan keringat dingin, melangkah maju menuju pusat kerumunan. Ada nuansa kegelisahan yang kentara di balik senyumnya yang terpaksa, seolah ia tengah membawa beban yang jauh lebih berat daripada yang terlihat. Di tangannya, ia menjinjing sebuah sangkar kayu berisi seekor ayam betina yang tampak bingung, sesekali mengeluarkan kokok pelan yang tenggelam dalam gumam warga. Namun, bukan ayam itu yang menyita perhatian. Seluruh pasang mata terpaku pada objek lain yang digenggam Kasim, sebuah telur emas yang berkilauan dengan kemilau yang sungguh memukau, memantulkan cahaya matahari dengan intensitas yang nyaris menyilaukan. Desas-desus tentang telur ajaib ini telah lama beredar, memicu berbagai spekulasi dan harapan, dan kini ia hadir nyata di hadapan mereka. Apakah ini pertanda mukjizat yang akan mengangkat derajat desa, ataukah sebuah ilusi yang dipersiapkan dengan cermat? Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, Abu Nawas muncul. Langkahnya tenang, sorot matanya jernih, menciptakan kontras yang mencolok dengan kegelisahan Kasim. Ia hanya membawa sebuah keranjang anyaman kecil, di dalamnya berdiam seekor induk ayam yang tengah mengerami, terlihat nyaman dalam sarangnya yang terbuat dari jerami. Tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas mendekati Kasim. Suasana hening mencekam, seolah waktu berhenti berdetak. Dengan gerakan yang lembut dan penuh perhitungan, Abu Nawas mengambil telur emas dari tangan Kasim yang sedikit gemetar. Ia tidak meneliti telur itu, pun tak memuji kemilau atau bentuknya. Sebaliknya, dengan sebuah tindakan yang nyaris ritualistik, ia perlahan meletakkan benda berkilau itu ke dalam sarang di bawah perut induk ayam yang hangat. Sang induk bergeser sedikit, menyesuaikan diri, seolah telur emas itu tak berbeda dengan telur-telurnya sendiri. Sebuah embusan napas panjang, bercampur dengan ketegangan yang baru, menyapu kerumunan. Pertaruhan telah dimulai. Telur emas itu kini berada dalam dekapan alam, menunggu takdirnya, dan bersamaan dengannya, kebenaran akan terkuak. Peristiwa yang terjadi di lapangan desa ini, bila dicermati, adalah sebuah potret abadi dari konflik mendasar antara realitas dan ilusi yang kerap menghantui perjalanan peradaban manusia. Sepanjang sejarah, kita disuguhi narasi-narasi tentang keajaiban yang tak terduga dan tipuan yang memesona, masing-masing menarik perhatian dengan daya pikatnya sendiri. Dalam khazanah Islam, dikotomi antara mukjizat dan sihir telah dijelaskan secara gamblang.
Mukjizat adalah intervensi ilahi yang melampaui batas nalar manusia, sebuah tanda kebesaran Allah. Sementara sihir atau tipuan adalah manipulasi manusia yang bertujuan menipu atau mencari keuntungan sesaat. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan para penyihir Firaun. Di sana, kebenaran ilahi pada akhirnya mengalahkan segala bentuk ilusi yang diciptakan manusia, betapapun memukaunya ia pada mulanya. Tongkat Nabi Musa, atas izin Allah, menelan habis tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir yang tampak bergerak seperti ular, menyingkap kebatilan di baliknya. Ketegangan yang terpancar dari wajah Qasim adalah cerminan dari pertarungan batin yang dialaminya. Ia mungkin berambisi untuk terlihat sebagai pembawa keberuntungan atau mencapai pengakuan. Namun pada saat yang sama, ia dihantui ketakutan akan terkuaknya rahasia yang mungkin ia simpan. Hasrat akan pengakuan atau kekayaan dalam banyak tradisi spiritual dan filosofis kerap menjadi akar dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari kejujuran. Para filsuf Stoik misalnya berulang kali mengingatkan bahwa keterikatan berlebihan pada hal-hal eksternal seperti kekayaan atau ketenaran adalah sumber utama penderitaan dan penipuan diri. Sikap gelisah Qasim adalah sebuah pengkhianat tak terlihat, meruntuhkan topeng yang ia bangun di hadapan publik. Abu Nawas, di sisi lain, menampilkan ketenangan yang syarat akan kebijaksanaan. Ia tidak terprovokasi oleh kilau telur emas atau desas-desus yang menyertainya. Tindakannya menempatkan telur itu di bawah induk ayam bukanlah sekedar sebuah tindakan fisik, melainkan sebuah pernyataan filosofis yang dalam. Ia membiarkan alam, waktu, dan proses alami yang akan mengungkap kebenaran. Ini adalah manifestasi dari konsep kesabaran atau sabar yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sebuah kebajikan fundamental dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi tipuan. Kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan sebuah bentuk kekuatan batin yang mencegah seseorang untuk tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan menunggu bukti yang tak terbantahkan. Dalam konteks ini, induk ayam bertindak sebagai hakim yang paling jujur, dipandu oleh insting alami, bukan oleh ambisi atau prasangka manusia. Persoalan yang dihadapi desa sesungguhnya melampaui keaslian telur emas itu sendiri. Ini adalah ujian kolektif tentang bagaimana masyarakat menanggapi sebuah narasi. Apakah mereka akan terbuai oleh janji kemakmuran instan, ataukah mereka akan berpegang teguh pada akal sehat dan kebijaksanaan yang mengajarkan bahwa hal-hal besar membutuhkan proses, kerja keras, dan kejujuran. Ini adalah dilema universal yang seringkali dihadapi peradaban manapun, memilih antara fata morgana yang berkilau atau realitas yang mungkin lebih sederhana namun kokoh dan berkelanjutan. Dalam tradisi Islam, penekanan pada ilmu pengetahuan, ilmu, dan akal adalah fundamental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina." Hadits ini, meskipun sering diinterpretasikan sebagai anjuran untuk mencari ilmu pengetahuan secara geografis, secara lebih dalam juga menegaskan pentingnya menggunakan akal dan observasi kritis untuk memahami fenomena, membedakan kebenaran dari kepalsuan. Abu Nawas dengan menyerahkan telur emas pada proses alam, seolah mengaplikasikan prinsip ini, mengundang semua orang untuk menjadi saksi dan menggunakan akal sehat mereka dalam pembuktian empiris yang paling sederhana namun paling efektif. Hari-hari berikutnya terasa seperti penantian di ambang jurang bagi seisi desa. Setiap pagi, kerumunan kecil akan terbentuk di sekitar keranjang induk ayam, mengintip dengan harap-harap cemas. Bisikan dan spekulasi tak henti-hentinya bersahutan. Sebagian membayangkan desa akan menjadi kaya raya, lainnya meragukan keajaiban itu, mengingatkan diri akan batasan nalar. Qasim, yang awalnya berusaha mempertahankan aura misteriusnya, kini terlihat semakin lesu. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan ia seringkali terlihat mengawasi sarang itu dari kejauhan, seolah takut mendekat dan menyaksikan kegagalannya sendiri. Sikapnya ini, bagi mata yang jeli, adalah tanda yang lebih jelas daripada telur itu sendiri. Sebuah pepatah lama mengatakan, hati yang gelisah adalah pena yang menuliskan rahasia. Kecemasan adalah pengkhianat utama bagi penipu, sebab ia merusak topeng yang paling sempurna sekalipun. Abu Nawas, di sisi lain, tampak tak terpengaruh oleh gelombang spekulasi atau kegelisahan Qasim. Ia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, sesekali memeriksa induk ayam dengan santai, memberinya makan, dan sesekali tersenyum tipis kepada warga yang bertanya-tanya. Ketegarannya adalah jangkar di tengah badai keraguan, memberikan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul pada waktunya, tanpa perlu dipaksa.
Sikapnya ini mengingatkan pada kebijaksanaan para sufi yang mengajarkan tentang tawakul, penyerahan diri kepada kehendak ilahi setelah melakukan ikhtiar terbaik, dan pentingnya kesabaran dalam menunggu buah dari setiap usaha dan ujian. Mereka percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya sendiri, dan campur tangan yang terburu-buru seringkali hanya akan mengaburkan kebenaran. Tiba saatnya hari yang telah ditentukan, atau lebih tepatnya, waktu yang secara alami akan mengungkap rahasia telur itu. Beberapa hari telah berlalu, lebih dari cukup waktu bagi telur ayam normal untuk menunjukkan tanda-tanda penetasan. Kerumunan yang lebih besar dari sebelumnya berkumpul lagi, kali ini dengan atmosfer yang lebih serius dan tegang. Kasim berdiri di samping Abu Nawas, wajahnya pucat pasi. Abu Nawas dengan tenang mengangkat induk ayam dari sarangnya. Semua mata tertuju pada sarang itu. Di dalamnya tergeletaklah telur emas yang sama, berkilau seperti pada hari pertama. Namun, tidak ada retakan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kemilau yang dingin dan membisu. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja, Abu Nawas mengambil telur itu. Ia memegangnya di tangannya, memutarnya perlahan. Kerumunan menahan nafas. Abu Nawas tidak memerlukan kata-kata. Ia hanya menggaruk permukaan telur itu dengan salah satu kukunya. Perlahan tapi pasti, lapisan tipis keemasan mulai terkelupas, menampakkan warna dasar yang putih kusam, seperti telur ayam biasa yang dicat. Seketika, desahan kecewa sekaligus pemahaman menyapu kerumunan. Keajaiban itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah trik belaka. Kasim terdiam, wajahnya menunduk, tak berani menatap mata siapapun. Penipuannya telah terbongkar, bukan oleh tuduhan keras, melainkan oleh kebenaran sederhana yang diungkap oleh waktu dan pengamatan. Ini adalah puncak dari ujian yang sesungguhnya, bukan hanya apakah telur itu emas atau tidak, melainkan apakah masyarakat akan membiarkan diri mereka terpikat oleh janji palsu, ataukah mereka akan menuntut bukti yang nyata. Strategi ini mencerminkan kebijaksanaan para filsuf dan ahli hikmah sepanjang sejarah, dari para pemikir Yunani kuno hingga para ulama Muslim. Mereka mengajarkan bahwa penilaian yang terburu-buru seringkali salah, dan bahwa observasi yang tenang serta penantian adalah kunci untuk pemahaman yang mendalam. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk melihat melampaui permukaan dan memahami esensi. Ketiga, tentang bahaya keserakahan dan godaan materi. Motivasi Kasim untuk memamerkan telur emas itu kemungkinan besar berakar pada keserakahan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau pengakuan tanpa usaha yang jujur. Dalam banyak tradisi, keserakahan, tama'ah, adalah salah satu dosa pokok yang merusak hati dan menuntun pada tindakan tidak etis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing tidak akan lebih merusak daripada kerakusan seseorang akan harta dan kehormatan bagi agamanya." Kisah Kasim adalah pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur tidak akan membawa berkah sejati, melainkan hanya aib dan kekecewaan. Ujian telur emas ini pada akhirnya bukanlah tentang ayam atau telur. Ini adalah metafora bagi ujian hidup itu sendiri. Desa belajar bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada kemilau emas yang bisa pudar, melainkan pada integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan yang teguh. Mereka belajar bahwa nilai sejati sebuah komunitas terletak pada kemampuannya untuk membedakan kebenaran dari ilusi dan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling bijaksana. Abu Nawas melalui tindakan tenangnya telah memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya, bahwa kebenaran adalah permata yang tak membutuhkan polesan dan bahwa ia akan selalu bersinar pada waktunya di bawah cahaya keadilan. Hari demi hari merayap dalam balutan ketegangan yang kian pekat menyelimuti desa makmur. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan-bisikan. Setiap bayangan yang melintas di jalanan desa menyiratkan spekulasi tak berujung tentang hasil ujian yang dinanti. Sebuah atmosfer penantian kolektif telah tercipta, melukiskan potret sebuah masyarakat yang jiwanya terombang-ambing antara harapan dan kecemasan, serupa kapal yang berlayar di samudera ketidakpastian tanpa peta. Di tengah riuhnya gumam warga, raut wajah Kasim menjadi barometer paling jelas akan badai kekhawatiran yang menggelegak di dadanya. Sejak hari ujian berlalu, sosoknya seolah dihantui oleh bayang-bayang kegelisahan.
kantung mata yang menghitam, langkah yang terasa berat, dan tatapan yang sering kali kosong, mencerminkan pergulatan batin yang hebat. Ia kerap terlihat mondar-mandir di serambi rumahnya, sesekali menguping percakapan warga, mencoba mencari secuil petunjuk dari desas-desus yang beredar. Ketidakpastian telah menjelma menjadi belenggu tak kasat mata yang mengikat kebebasannya, merampas damai dalam tidur dan ketenangan dalam terjaga. Kecemasan Qasim adalah cerminan dari filosofi kuno yang menyatakan bahwa hati nurani adalah pengadil paling kejam. Setiap bisikan keraguan, setiap bayangan tindakan masa lalu yang mungkin tidak jujur, kini menjelma menjadi rantai tak kasat mata yang mengikat jiwanya, memicu rentetan pertanyaan tanpa jawaban yang tak henti menggerogoti. Gejala psikologis yang dialami Qasim, seperti insomnia dan kehilangan nafsu makan, bukanlah fenomena asing dalam catatan sejarah peradaban. Sejak era peradaban Mesopotamia, catatan medis kuno kerap mendokumentasikan bagaimana tekanan mental dan rasa bersalah dapat termanifestasi menjadi gangguan fisik, sebuah pengingat abadi bahwa jiwa dan raga adalah entitas yang tak terpisahkan. Berbanding terbalik dengan Qasim, Abu Nawas mempertahankan ketenangan yang luar biasa, seolah sebuah oase di tengah gurun kekhawatiran. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, justru mengamati setiap reaksi yang terpancar dari wajah-wajah warga dan lebih khusus lagi dari gelagat Qasim. Sikapnya yang tenang bukanlah sebuah kepasifan, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam bahwa kebenaran, sebagaimana ajaran para bijak dari berbagai peradaban, memiliki waktunya sendiri untuk menyingkapkan diri. Ia seolah meniru ketenangan seorang petani yang menanti benih bertumbuh, memahami bahwa tergesa-gesa hanya akan merusak proses alamiah. Dalam keheningan observasinya, Abu Nawas juga aktif menanamkan nilai kesabaran kepada setiap orang yang mendatanginya dengan pertanyaan atau keluhan. Setiap kebenaran adalah amanah dari Yang Maha Adil, ujarnya suatu kali kepada sekelompok warga yang berkumpul di kedai kopi Pak RT. Ia akan menyingkapkan diri pada waktunya yang tepat, seperti fajar yang pasti menyingsing setelah malam tergelap. Tugas kita bukan memaksa kebenaran untuk muncul, melainkan mempersiapkan diri untuk menerimanya dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Pernyataan Abu Nawas ini secara implisit menggemakan prinsip-prinsip Islam tentang sabar dan tawakal. Dalam tradisi Islam, kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari keluh kesah, melainkan juga tentang kepercayaan penuh kepada kehendak ilahi, bahwa setiap peristiwa memiliki hikmahnya sendiri dan setiap kebenaran akan menemukan jalannya. Kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran yang harus melewati serangkaian ujian berat sebelum kebenaran terungkap dan ia mencapai posisinya yang mulia adalah contoh nyata bagaimana kesabaran menjadi kunci menuju kemenangan dan keadilan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya seolah menjadi penjelas hidup dari ajaran-ajaran ini, mengingatkan bahwa penantian adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah proses menuju pencerahan dan keadilan. Waktu terus bergulir, menyeret desa lebih dalam kepusaran antisipasi. Setiap dentang jam terasa seperti pukulan gong yang mengumumkan semakin dekatnya momen kebenaran akan terungkap. Percakapan di pasar, di surau, bahkan di tepi sungai, semuanya bermuara pada satu titik. Kapan hasil ujian akan diumumkan? Spekulasi berkembang liar, mulai dari yang rasional hingga yang paling fantastis, mencerminkan kekalutan kolektif. Beberapa warga percaya bahwa penundaan ini adalah bagian dari strategi untuk menguji kesabaran mereka, sementara yang lain mulai curiga adanya intrik di balik tirai penantian. Qasim di sisi lain mencapai puncaknya, tidurnya semakin tak nyenyak, dan bayang-bayang buruk mulai menghantui setiap langkahnya. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun sendiri, di mana setiap gerakan hanya akan semakin mengikatnya. Perasaan bersalah yang selama ini terpendam di sudut hatinya, kini mulai merayap naik, memenuhi setiap rongga jiwanya. Ia sesekali melihat Abu Nawas yang tetap tenang, dan setiap kali ia melihat ketenangan itu, kecemasannya semakin membengkak, seolah ketenangan Abu Nawas adalah cerminan dari sebuah kebenaran yang mengerikan bagi Qasim. Pada akhirnya, sebuah pengumuman tiba, tidak melalui corong pengeras suara atau surat resmi, melainkan melalui bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut seperti air yang meresap ke dalam tanah. Hasil ujian tidak akan diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, pemimpin desa dan para tetua akan mengumpulkan seluruh warga di balai desa pada hari berikutnya. Dan di sana, kebenaran akan diungkapkan melalui metode yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Pengumuman ini alih-alih meredakan ketegangan, justru melambungkan antisipasi ke tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaan mengapa menggantung di udara, menciptakan kegelisahan baru. Apa gerangan metode yang akan digunakan? Apakah ini akan menjadi ujian tambahan bagi mereka, ataukah sebuah cara untuk menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi di balik tabir?
Kasim merasakan jantungnya berdebar tak karuan, seolah vonis telah dijatuhkan, namun tanpa tahu jenis hukumannya. Sementara itu senyum tipis terukir di bibir Abu Nawas. Ia tahu tirai sandiwara akan segera terbuka, dan kebenaran yang ia berkeyakinan selalu menemukan jalannya akan segera menampakkan wujudnya, membawa serta pelajaran berharga tentang integritas dan keadilan yang abadi. Waktu yang ditentukan pun tiba, membawa serta ketegangan yang merayap di antara setiap helaan napas warga desa. Sejak pagi, alun-alun desa telah dipadati oleh kerumunan yang menahan diri, mata mereka terpaku pada panggung sederhana di mana sebuah drama kebenaran akan segera dipertunjukkan. Kasim, dengan pakaian terbaiknya, namun dengan gestur yang semakin kaku, berdiri di satu sisi, tatapannya sesekali mencuri pandang ke arah Abu Nawas yang tenang di sisi lain. Semesta desa seolah menyempit menjadi titik tunggal di mana harapan dan keraguan beradu. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya menelusuri wajah-wajah di hadapannya, dari yang penuh harap, skeptis, hingga yang sekadar ingin tahu. Dengan gerakan yang penuh kehati-hatian, ia mengulurkan tangan, mengangkat induk ayam yang telah menjadi pusat perhatian begitu lama. Induk ayam itu, yang selama ini diceritakan sebagai penelur emas, kini diangkat ke hadapan semua. Di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menanti, Abu Nawas lantas dengan lembut mengeluarkan satu dari beberapa telur yang terletak di bawah sayap sang induk. Ini bukan sembarang telur, ini adalah telur emas yang dijanjikan, yang konon akan membawa kemakmuran tak terhingga bagi siapapun yang memilikinya. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, kebenaran mulai menyeruak. Abu Nawas tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memegang telur itu sejenak di telapak tangannya, kemudian menatap lurus ke arah Kasim. Tidak ada kilauan keemasan yang memancar hangat, tidak ada getaran energi yang menandakan keajaiban. Yang ada hanyalah sensasi dingin yang merambat, sebuah sensasi yang tak salah lagi menegaskan bahwa telur di tangannya adalah telur ayam biasa, sama seperti ribuan telur lainnya. Telur itu mati, tanpa tanda-tanda kehidupan, tanpa aura keajaiban yang pernah digembar-gemborkan. Hening, sunyi yang memekakkan, lebih kuat dari teriakan apapun, melingkupi alun-alun. Keheningan ini adalah vonis, sebuah palu godam kebenaran yang menghantam telinga dan hati nurani. Wajah Kasim, yang tadinya dipoles dengan senyum percaya diri yang palsu, kini memerah padam, bukan karena panasnya kemarahan, melainkan karena perihnya rasa malu yang tak terhingga. Ia adalah seorang pria yang terbiasa membangun citra, namun kini citranya runtuh berkeping-keping di hadapan mata seluruh komunitas yang ia coba tipu. Ini adalah puncak ironi. Muslihat yang ia rajut dengan narasi fantastis terbongkar oleh kesederhanaan fakta yang tak terbantahkan. Sebuah gambaran klasik tentang bagaimana kebohongan, seberapapun megahnya ia dikemas, pada akhirnya akan luruh di hadapan realitas yang polos. Secara psikologis, momen ini merefleksikan bagaimana manusia seringkali lebih mudah terbuai oleh janji-janji manis kemewahan instan ketimbang bersabar dalam proses yang jujur. Kasim telah mengeksploitasi kerentanan ini, mengadopsi taktik yang sering terlihat dalam berbagai penipuan sepanjang sejarah peradaban, mulai dari janji-janji alkemis abad pertengahan yang mencoba mengubah timbal menjadi emas, hingga skema Ponzi modern yang berjanji pengembalian luar biasa tanpa risiko berarti. Hasrat untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha, sebuah godaan yang kuat, seringkali mengaburkan akal sehat dan nalar kritis. Perlahan, gelombang kesadaran mulai menyapu kerumunan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti riak air yang menyebar setelah batu dilempar. Dari raut wajar bingung, berubah menjadi tatapan kecewa, lalu mengarah pada kilatan amarah. Mereka merasa ditipu, dihianati oleh seseorang yang mereka percayai, atau setidaknya seseorang yang mereka harap bisa membawa keberuntungan. Dalam konteks sosial desa, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan kini Kasim telah menghancurkannya. Kerugian material mungkin belum terjadi pada semua, namun kerugian moral dan emosional sudah tak terelakkan. Perasaan tertipu ini, dalam banyak literatur sejarah dan agama, seringkali menjadi katalis bagi perubahan sosial yang signifikan, memaksa komunitas untuk merenungkan kembali nilai-nilai dan batasan moral mereka. Abu Nawas tetap dengan ketenangan yang membedakannya, tidak menambah cacian atau makian. Ia hanya menatap Kasim, tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan, namun juga sedikit rasa iba. Tindakan Abu Nawas malam itu bukanlah sekedar membongkar penipuan, melainkan sebuah demonstrasi tentang kekuatan kebenaran yang murni. Dalam tradisi Islam, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kebenaran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga.
Nawas, seiring berjalannya waktu, diharapkan tidak hanya menghukum Qasim, tetapi juga membimbing masyarakat kembali pada nilai-nilai kejujuran dan integritas. Di tengah suasana yang semakin keruh oleh kekecewaan, Abu Nawas akhirnya memecah keheningan dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Saudara-saudaraku," katanya, "kebenaran sesulit apapun ia diterima, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Seperti air yang selalu menemukan jalur menuju samudra, atau cahaya yang menembus kegelapan. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya di bawah terang matahari." Kata-katanya bukan retorika kosong, ia adalah cerminan dari prinsip universal yang dipegang teguh dalam banyak filosofi dan ajaran agama yang menempatkan kebenaran sebagai fondasi keadilan. Qasim yang kini diliputi rasa malu yang luar biasa, tak mampu mengangkat kepalanya. Mimpi-mimpi kemewahan yang ia bangun di atas pasir kebohongan kini runtuh sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang telur emas yang palsu, ini tentang runtuhnya kepercayaan diri, kehormatan, dan posisi sosialnya. Konsekuensi dari tindakannya jauh melampaui kerugian finansial. Ia telah kehilangan hal yang tak ternilai, martabat. Resolusi dari konflik ini bagi Qasim adalah permulaan dari sebuah perjalanan introspeksi yang menyakitkan. Ia tidak diarak atau dihukum secara fisik di tempat, namun ia merasakan hukuman sosial yang jauh lebih berat. Pandangan mata warga yang memicing, bisikan-bisikan yang menuduh, dan hilangnya respek adalah beban yang tak mudah dipikul. Abu Nawas, dengan keputusannya untuk tidak memperpanjang drama dan hanya menunjukkan bukti nyata, secara efektif mengizinkan warga desa untuk menjadi juri atas Qasim. Ini adalah strategi yang cerdas yang menekankan pada kekuatan bukti objektif dan otonomi moral komunitas. Akhirnya, warga desa mulai membubarkan diri, membawa pulang pelajaran berharga. Keberhasilan Abu Nawas tidak terletak pada kekuatan fisik atau retorika yang membakar, melainkan pada kemampuannya untuk melihat kebohongan di balik janji-janji muluk dan mengungkapnya dengan cara yang paling sederhana dan tak terbantahkan. Peristiwa ini akan menjadi hikmah yang mengendap dalam memori kolektif desa, sebuah pengingat abadi bahwa godaan kekayaan instan seringkali adalah ilusi, dan bahwa nilai sejati terletak pada kejujuran, kerja keras, dan integritas. Qasim pada akhirnya akan menjadi monumen hidup tentang bahaya ketamakan dan kesombongan, sebuah pelajaran pahit yang terukir tanpa kata-kata, hanya dengan dinginnya sebutir telur ayam biasa. Di tengah hiruk-pikuk kerumunan yang menuntut kejelasan dan mungkin penghakiman, Abu Nawas melangkah maju. Bukan dengan sorot mata mencemooh atau nada menghakimi, melainkan dengan ketenangan yang menghentikan desas-desus. Wajahnya memancarkan kearifan, seolah memahami labirin rumit dalam hati manusia, antara nafsu sesaat dan kerinduan akan kemuliaan yang abadi. Ia berdiri di antara Qasim yang tertunduk lesu dan tatapan penuh harap para penduduk, bagai jembatan yang menghubungkan kegelapan dengan secercah cahaya. Saudara-saudaraku sekalian, suara Abu Nawas mengalun lembut, memecah ketegangan yang menggantung. Kita berkumpul di sini bukan untuk merayakan aib, melainkan untuk merenungkan sebuah kebenaran. Ia memandang sekeliling, memastikan setiap pasang mata terpaku padanya. Kisah Qasim ini adalah cermin bagi kita semua, sebuah pengingat bahwa godaan untuk mencapai kekayaan atau kemudahan melalui jalan pintas, melalui tipu daya, sesungguhnya adalah fata morgana. Ia tampak menjanjikan di kejauhan, tetapi menyisakan dahaga yang lebih parah saat didekati. Abu Nawas melanjutkan, menukik tajam ke inti persoalan karakter. Kejujuran, wahai saudaraku, adalah fondasi utama dari setiap peradaban yang beradab. Bukankah para leluhur kita, para nabi dan orang-orang soleh, selalu menempatkan sifat siddiq, benar dan jujur di atas segalanya? Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal dengan gelar Al-Amin yang terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Gelar itu bukan sekedar julukan, melainkan pengakuan kolektif atas integritasnya yang tak tergoyahkan. Itu adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada tumpukan emas yang tak halau. Pandangannya kini beralih kepada Qasim yang masih bergeming dalam malu. Kekayaan sejati, lanjut Abu Nawas, bukanlah tumpukan dinar atau dirham yang didapat dengan cara licik. Kekayaan sejati terpancar dari kerja keras yang keringatnya membasahi bumi, dari integritas yang kokoh seperti karang, dan dari karakter yang baik yang mampu memancarkan manfaat bagi sesama. Bukankah dalam ajaran agama kita ditekankan bahwa Allah mencintai mereka yang mencari rizki halal, yang tangannya berkarya dan hatinya bersyukur? Abu Nawas mengutip sebuah hikmah lama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan rizki yang sedikit tapi berkah jauh lebih mulia daripada harta berlimpah yang diselimuti keraguan. Kata-kata Abu Nawas yang tidak menghardik melainkan menuntun, mulai meruntuhkan dinding pertahanan dalam diri Qasim.
Rasa malu yang semula menyelimutinya kini bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Ia merasa seolah setiap kata Abu Nawas adalah bilah pisau yang mengupas lapis demi lapis keangkuhan dan tipu dayanya, menyisakan intinya yang rapuh. Kasim mengangkat kepalanya perlahan. Air mata mulai membasahi pipinya yang kotor oleh debu dan rasa malu. Saya bersalah, ujar Kasim lirih. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Namun di tengah keheningan yang mencekam, pengakuan itu bagai guntur yang memecah langit. Saya telah melanggar kepercayaan. Saya telah serakah. Saya telah menghina nilai kejujuran yang Tuan Abu Nawas katakan. Maafkan saya, warga desa. Maafkan saya. Pengakuan Kasim bukanlah pengakuan seorang pecundang yang pasrah, melainkan suara hati yang terbebani dan akhirnya menemukan jalan untuk membebaskan diri. Para warga desa yang semula datang dengan rasa ingin tahu dan sedikit kemarahan, kini merasakan gelombang emosi yang berbeda. Kata-kata Abu Nawas telah membuka mata mereka. Mereka melihat bukan hanya Kasim yang berbuat salah, tetapi juga potensi kesalahan yang mungkin bersemayam dalam diri mereka sendiri. Pelajaran tentang kejujuran dan keberkahan kerja keras kini tak hanya menjadi teori, melainkan sebuah realita pahit yang disaksikan langsung. Mereka mengerti bahwa keadilan bukan semata tentang hukuman, tetapi juga tentang pendidikan dan penebusan. Abu Nawas mengangguk pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, Kasim, ujarnya. Namun keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju penebusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan rahmatnya senantiasa mendahului murkanya. Bukankah banyak kisah dalam sejarah yang mengajarkan kita tentang kesempatan kedua? Para sahabat Nabi yang dahulu memusuhi Islam, namun kemudian bertaubat dan menjadi pilar agama. Para penguasa yang zalim, yang setelah menyadari kesalahannya, berbalik menjadi pemimpin yang adil dan dicintai rakyatnya. Maka dari itu, lanjut Abu Nawas, menatap warga desa dengan bijak. Marilah kita berikan Kasim sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memulai kembali, bukan dengan aib yang melekat selamanya, melainkan dengan tekad untuk hidup dalam integritas. Hukuman yang paling berat bukanlah cercahan publik, melainkan penyesalan yang mendalam di hati dan janji untuk berubah. Para warga desa saling pandang. Mereka telah tercerahkan. Pelajaran berharga tentang kejujuran, kerja keras, dan kekuatan pengampunan kini terpatri dalam benak mereka. Mereka menyadari bahwa tujuan dari sebuah keadilan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperbaiki. Mereka mengangguk setuju, tanda bahwa mereka menerima proposal Abu Nawas. Kasim, dengan mata yang kini berkaca-kaca karena rasa syukur, merasakan beban berat di pundaknya terangkat. Ia diberi kesempatan untuk memulai hidup baru dengan integritas, tanpa harus menanggung aib di hadapan publik yang telah menjadi saksi kegagalannya. Ini adalah karunia yang tak terduga. Sebuah manifestasi nyata dari nilai-nilai kearifan yang diajarkan Abu Nawas. Dari peristiwa ini, Kasim belajar bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan pada seberapa tulus ia menjalani hidup, jujur pada diri sendiri dan orang lain, serta berani mengakui kesalahan dan bertekad untuk berubah. Dan bagi desa, ini adalah hari di mana bukan hanya seorang penipu diadili, melainkan seluruh komunitas diingatkan akan makna sejati dari kemanusiaan, pengampunan, pembelajaran, dan kesempatan kedua yang selalu ada bagi mereka yang berani bertaubat.